Ini tidak ada alasan lagi, saya semua udah ikut dah. Mau disuntik apa ya saya ikut, yang penting saya balap. Budak-budak muda ni bisa balap ya Kota Pontianak. Siap. Jadi kalau balap motor dapat ngerebut medali emas 50 juta dari Syarif Mahmud Al-Qadri. Dari uang pribadi? Uang pribadi, bukan uang Cina mati. Kadang-kadang nuntut anak muda, kalian nih jangan keluar nih, pandemi nih, ya kan, COVID nih. Nah, sekarang saya udah ikut vaksin. Apa pun saya udah ikut dah, PSBB, PPKM, level 2, level 3, level 1, udah lengkap dah nih macam martabak telur ya, martabak spesial. Saya udah ikut semua nih. Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat yang berada di tengah kota Pontianak, kenapa nggak mikir sih daripada mereka kebut-kebutan di jalan, mending sirkuit ini dijadiin permanen, dibikin pintu, di aspal. Nah, saya rasa ini berapa? Nggak banyak nih, pakai hot mic saya rasa 2M saya udah selesai nih, pakai hot mic ya, jangan nanti dikasih duit 2 miliar, potong pakai aspal biasa, bolong lah dia macam mana nak belok, motor nak nikung. Sirkuit ini dibenarin ya kan? Jangan pas ada wacana nanti mau pemilihan wali kota ataupun gubernur baru dia bilang melempar wacana, bermimpi kali ya kan? Ya kalau mau latihan mobil kan bisa, di luar dari ini kan bisa, pas jamnya latihan balap motor dihentikan. Kalau saya latihan balap motor ada yang melintang, saya bujur kan, karena bukan saya sok-sokan enggak. Ini kan fasilitas olahraga nih. Saya tidak melarang yang mau cari makan di sini, ya kan. Tapi pada saatnya sirkuit ini digunain para pembalap, tolong ngerti dikit. Hai, gue Andrew. Gue seorang videographer, content creator, dan fitness antusias. Gue selalu tertarik untuk melihat, belajar, dan mendengar sebuah cerita dari berbagai perspektif. Karena gue percaya, ketika kita berhasil memahami dan mengerti, maka kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Oke, what's up brother? Nah, jadi hari ini kita spesial buat ngeliput kegiatan latihan Pangeran. Nah, di segmen kali ini mungkin Pangeran akan cerita gimana perjalanan beliau dari dunia olahraga balap ya, Pangeran. Oke, silakan Pangeran, boleh sharing-sharing sama kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kebetulan pada hari Sabtu ini, waktu senggang saya, Sabtu Minggu, saya tadi sempat mengitari berapa lap di sirkuit ini, sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Jadi memang untuk menjaga kebugaran saya, 1 minggu saya biasa latihan menggunakan motor, biasa tiap hari Minggu. Tapi kebetulan hari ini saya punya waktu luang, saya latihan Sabtu Minggu. Buat menjaga imunitas, kebugaran ya Pak? Kebugaran dan memacu adrenalin saya. Mantap. Berarti by the way Pangeran udah vaksin nih? Alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya udah vaksin pertama. Astra ya, masalah AstraZeneca. Insya Allah tanggal 15 hari Rabu nanti itu untuk vaksin yang kedua. Oke, jadi Pangeran kan sekarang pandemi nih, banyak event, acara-acara tuh pada nggak dibolehin. Harapan Pangeran nih di masa pandemi ini, ada nggak sih pengen bikin next event dulu, mungkin balap di stadion ini? Tapi alhamdulillah saya lihat untuk pandemi COVID-19 ini
sekarang sangat, apalagi dengar berita-berita Pontianak sangat turun drastis. Iya, kasusnya turun ya? Iya. Apalagi saya lihat kegiatan-kegiatan masyarakat, perekonomian kan sudah mulai normal. Iya. Ya, waktu saya vaksin pertama, saya mengeluarkan statement di depan Bapak Gubernur Kalimantan Barat bersama Bapak Kapolda beserta jajaran lainnya bahwa insya Allah dengan setelahnya para pembalap Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak mengikuti vaksin yang diadakan, jadi saya rasa tidak ada alasan lagi kami menunda event dengan catatan setelah vaksin yang kedua insya Allah mungkin bulan depan saya akan buat event tanpa penonton ataupun tanpa penonton memperebutkan piala saya di sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman. Tanggal 15 ya Pangeran? Tanggal 15 saya vaksin yang kedua. Nanti setelah vaksin yang kedua mungkin istirahat kira-kira 1,5 bulan. Paling ya 1,5 bulan berarti kira-kira bulan depan ataupun awal bulan November. Saya pingin di sirkuit ini saya bikin event balap, nama kejuaraannya Syarif memperebutkan piala Pangeran Srinegara Syarif Muhammad Al-Qadri dan selaku Ketua Pemuda Melayu Kalimantan Barat. Oke, siap. Ini by udah PON ya Pangerannya? Iya, menjelang PON. Menjelang PON ya? Nah, mungkin Pangeran boleh sampaikan kira-kira bentuk dukungan lah buat atlet-atlet yang bertanding di PON, yang di Papua. Saya tadi juga sempat tukar pendapat dan sharing dengan pembalap Kalimantan Barat akan menjelangi PON Papua ya. Iya. Nah, tadi saya sempat berpesan sama si Fahri bahwa kita sebagai atlet apalagi membawa nama Kalimantan Barat di dunia balap. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah merasa saingan maupun katanya lolos 12 provinsi. Ya, kita fight pokoknya yang perjuangan anggap itu lawan kita semuanya sama, ya kan? Ya, apalagi motor yang digunakan satu merek dan speknya sama. Speknya sama. Oke, Pangeran, kita flashback nih. Pangeran boleh nggak cerita gimana sih cerita kisah karir Pangeran di dunia balap motor? Dari muda mungkin boleh sharing nih Pangeran. Tahun 88 saya pernah meninggalkan sekolah STM. Waktu itu sekolah saya dengan Bapak Norsan yang sekarang Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Satu letting? Satu letting, kalau nggak salah satu kelas, ya jurusan bangunan. Siap. Pas kebetulan waktu itu saya udah pingin mau jadi seorang pembalap profesional ya, terbang saya ke Jakarta. Terbang ke Jakarta terus di Jakarta saya ikut event balap berapa kali disponsori oleh bengkel yang sekarang dikenal Jembatan 5 ya, Hajang waktu itu. Tangerang? Enggak, di Jembatan 5. Oh, Jembatan 5. Masuk kota ya. Iya. Jakarta ya? Iya. Ya. Terus akhir tahun 89 saya pulang ke Pontianak. Berarti satu tahunan lebih lah ya kan, karena saya berangkatnya awal 88. Pada saat itu pulang Pontianak, di sini ada event balap yang diadain oleh Yamaha, Aneka Makmur Sejahtera, dan dinamakan kejuaraannya Yamaha Cup Race. Yamaha Cup Race. Terus saya turun di 2 kelas waktu itu, di kelas sport sama kelas bebek. Bebek waktu itu masih pakai Yamaha Alpha ya. Yamaha Alpha. Sempat tahun 89 akhir. Juara umum saya, pokoknya 2 kelas saya juara. Waktu itu belum ada merebutkan juara umum. Setelah
Habis balapan di sini, siangnya saya didatengin dengan manajer balap Yamaha Pontianak ya? Kalimantan Barat, manajer Yamaha Kalimantan Barat untuk nemuin di Aneka Makmur. Akhirnya saya ditawarin untuk balap bawa bendera Yamaha. Dengan catatan saya tanda tangan kontrak per tahunnya berapa. Oke. Tidak boleh naik motor lain selain Yamaha. Ya alhamdulillah memang saya punya jiwa itu gentle ya. Sampai walaupun sekarang umur saya udah 54, tapi memang saya punya komitmen bahwa Yamaha juga ikut membesarkan nama saya di dunia balap motor. Jadi sampai sekarang saya eksis tetap naik Yamaha. Sampai sekarang juga mereka masih dukung saya. Berarti kontraknya itu panjang sekali ya pangerannya? Saya kontrak dengan Yamaha awal 90 sampai 97. 97 saya istirahat 3 tahun. 97 saya istirahat 3 tahun, tapi mulai lagi balapan tahun 2000. 2000 dikontrak lagi sama Yamaha. Oh, kontrak lagi. Yamaha Castrol waktu itu. Kontrak Yamaha. Terus sampai saat ini juga saya masih disupport Yamaha, padahal umur saya 54, tapi ya alhamdulillah karena Allah memberikan saya kesehatan fisik yang masih bagus, jadi saya bisa lah masih ngelawan anak-anak yang pembalap kabaris ya. Dan pangeran juga sekarang membina atlet-atlet lokal ya? Saya nggak bina, tapi saya suka. Maksud saya kalau biasa latihan, ya kita sharing-sharing sama yang junior-junior. Kayak Fahri itu kan waktu itu mulai mau ikut balapan, dia latihan barengan saya tuh kan, ada YouTube-nya juga tuh. Oh iya, Fahri ya. Jadi harapan-harapan pangeran buat atlet lokal nih apa? Kira-kira visi pangeran buat sebenarnya atlet ke depan? Saya berharap kepada para anak-anak yang pembalap Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Jadi kalau mau menekuni dunia balap, jadi benar-benar profesional. Jadi ya nggak ada yang pakai ngembun-ngembunan malam, ya kan? Kalau saya dulu sih, ya memang saya bandel, tapi saya bahwa saya menganggap diri saya sebagai pembalap Yamaha, atlet ya. Berarti saya dikontrak Yamaha, jadi tiap event balap saya harus juara. Ya. Terus kan banyak, misalnya saya nih pangeran pengen jadi atlet balap, kan ada tantangannya nih. Biasa tantangan terbesarnya itu apa sih pangeran? Saya pernah mengalami kecelakaan yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Nah waktu itu tahun 89 di kontrak 90-an. Waktu itu minggu depan mau ada event balap Yamaha Cup Race. Yamaha Cup Race di stadion ini, di sirkuit ini, yang sekarang kita berada di sini. Hari Sabtu saya latihan motor waktu itu pakai Yamaha Cem 105 cc. Nah tiba-tiba ada yang nyebrang. Masalahnya waktu itu sirkuit ini dikatakan permanen, sampai sedetik ini juga bukan sirkuit permanen. Tapi ini fasilitas olahraga, tapi dinamakan sirkuit Stadion Sultan Abdurrahman. Nah, pada saat itu kecelakaan saya ya sore kayak gini. Nah sampai buat ini saya putus ya, ini tangan saya putus. Jari kelingking saya ini putus tahun 90. Iya, itu akibat jatuh. Saya latihan karena sirkuit ini bukan permanen, jadi ada yang nyebrang ya, naik motor saya tabrak. Selama latihan atau pas lagi balap? Lagi latihan. Lagi latihan. Jadi langsung pangeran terlempar nih? Iya, terlempar. Tangan saya hancur. Tapi kan minggu depan saya mau ikut event balap. Jadi saya bilang aja pas dokter tanya saya mau balap, dokter bilang kalau mau sembuh 3 bulan. Tapi karena jiwa saya memang gentle, profesional, menekuni dunia balap, saya bilang kalau saya mau balap gimana? Dokter bilang harus dipotong, ya udah potong. Jadi pangeran mengorbankan jari ini ya demi balap minggu depan? Iya. Waduh, karena merek Yamaha bayar saya. Sekarang kalau saya nggak ikut event tapi saya terima duit, dia nggak boleh. Jadi melanggar komitmen. Punya komitmen, ya potong. Yang penting dokter
bilang bisa ikut event, asalkan saya minta waktu hari itu hari Minggu dokter suruh standby, terus disemprot ya, pakai biar sakitnya hilang ya. Biar sakitnya hilang. Terus Pangeran, kira-kira tantangan-tantangan atlet lokal ini itu apa aja ya? Fasilitasnya gimana sih Pangeran? Disupport nggak oleh pemerintah daerah? Saya rasa untuk sampai saat ini, saya udah jabat ketua Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat. 2 periode saya 2004, 2008 sampai 2012. Ini ya? Karena saya lihat ya karena pejabatnya yang jadi pucuk pimpinan wali kota kayak siapa kayak ya bukan berjiwa otomotif, tapi kalau saya pinginnya nggak usah muluk-muluk, jadi kayak sirkuit di Pasir Panjang. Kenapa Pasir Panjang bisa buat sirkuit, sedangkan Pontianak ibu kota Kalimantan Barat yang berada di tengah kota Pontianak, kenapa nggak mikir sih daripada mereka kebut-kebutan di jalan, mending sirkuit ini dijadiin permanen, dibikin pintu, di aspal. Untuk menghindari biar nggak terjadi balap-balap liar di jalan ya Pangeran ya. Saya rasa kalau wadahnya udah ada, tidak ada alasan lagi anak-anak mau kebut di jalan, ya kan? Saya rasa ini udah memadai, tapi jangan sirkuit ini sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdul Rahman. Dari tahun 89 udah dinamakan sirkuit Stadion Sultan Abdul Rahman. Tapi tadi saya latihan motor aja, ini sirkuit digunain juga buat cari duit nih semua nih. Latihan mobil. Iya, saya pernah jabat ketua KONI 2 periode di sini. Waktu saya jabat ketua KONI ini kan fasilitas olahraga, nama aja Stadion Olahraga SSA kan. Iya. Jadi buat fasilitas olahraga tidak ada alasan pemerintah daerah maupun Pemkot untuk melarang Stadion Sultan Abdul Rahman digunakan ini. Jadi maksud saya supaya jangan berharap ke para pembalap nyumbang medali, enggak dibilang. Kalau saya jadi pembalapnya, apa yang diberikan pemerintah buat atlet kita? Sirkuit aja enggak punya kok. Iya. Ya kan? Belum permanen ya Pangeran. Kalau saya rasa ini tinggal dipermanenkan aja, kalau di aspal sekali dikasih tutup pagar, ya kan? Ya kalau mau latihan mobil kan bisa, di luar dari ini kan bisa, pas jamnya latihan balap motor dihentikan. Iya. Kalau saya latihan balap motor ada yang melintang, saya bujur kan, karena bukan saya sok-sokan enggak, ini kan fasilitas olahraga nih. Iya. Saya tidak melarang yang mau cari makan di sini, ya kan? Tapi pada saatnya sirkuit ini digunain para pembalap, tolong ngerti dikit deh. Iya, tolong bagi-bagi waktulah Pangeran ya. Oke, jadi Pangeran saya juga punya pertanyaan lagi nih. Kan saya sempat ngeliat di YouTube, Pangeran sempat memprotes rencana pemerintah daerah dan IMI Kalbar untuk memindahkan sirkuit. Nah, itu tanggapan Pangeran itu gimana tuh Pangeran? Pada saat itu pas kebetulan saya lagi di sirkuit Pasir Panjang ikuti event balap. Nah, ada pertanyaan dari wartawan. Ada wacana IMI Kalbar dan pemerintah daerah akan membangun sirkuit baru di kota Pontianak. Nah, dalam hal ini saya juga bisa sampai detik ini juga saya biasa melihat di YouTube. Jadi saya bilang pada saat itu jangan bermimpi untuk memindahkan sirkuit Stadion Sultan Abdul Rahman karena ini ikon kota Pontianak, sirkuit stadion ini nih. Jadi pada waktu itu wacana itu digulirkan karena waktu itu mau pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, ya kan? Jadi mereka melemparkan pertanyaan ke saya, ada wacana. Saya bilang jangan bermimpi. Nah, saya sangat tidak setuju kalau stadion ini, sirkuit ini, ya sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdul Rahman yang udah ada, ini kan saya rasa udah memadai. Tinggal kita benahi, lintasannya dibaguskan, terus dikasih pagar. Jangan pas kebetulannya pada saat itu ada
mau Kampanye. pemilihan pilwako ataupun gubernur, ya kan. Sekarang pas lagi tenang-tenang ini, nggak ada yang mandangkan anak muda di Kota Pontianak nih kan. Sirkuit ini dibenarin ya kan. Jangan pas ada wacana nanti mau pemilihan wali kota ataupun gubernur baru dia bilang melempar wacana, bermimpi kali ya kan. Saya jabat ketua IMI 2 periode, jabat ketua KONI 2 periode. Jadi maksud saya nih, sirkuit yang ada ini dibenahin sama-sama ya kan. Jangan hanya pembangunan yang lainnya. Pikiran nggak anak muda yang ada di Kota Pontianak ini, ya kan, untuk menghindari kebut-kebut jalan raya, nggak bikin repot polisi. Nanti budak kebut jalan raya ditangkap, ya kan. Ngebut di jalan sana sini ditangkap. Saya nggak mau dengar, ya kan, kecuali yang kebut-kebut sini kan ada sirkuit. Jadi jangan pernah bermimpi. YouTube itu kan juga jangan pernah bermimpi. Karena lihat dulu tuh, itu tuh tulisannya apa? Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Jadi yang mendirikan Kota Pontianak. Maunya saya sirkuit yang udah ada ini dibenahin ya lah. Atau saya minta macam-macam, kasih aspal hot mix udah, ya kan? Ataupun pemerintah Pemkot Pontianak ini kan masuk Pemkot ataupun aset apa lah ini. Kalau saya dengar itu saya aset KONI. Jadi apa saya boleh lah. Kalau saya ada rezeki saya nyumbang lah. Yuk kita aspal Sama-sama. yang hot mix. Jangan aspal ini yang bikin terplongkeng pembalap. Nanti pembalap mah dituntut nyari ini apa nih? Nyari prestasi di dunia balap, mimpi kali. Jadi kalau balap motor dapat medali emas, saya sumbang 50 juta bonus. Ini kan ngomong di YouTube nih. Jadi saya tahu YouTube ini banyak yang nonton ya kan. Jadi kalau balap motor dapat ngerebut medali emas 50 juta dari Syarif Mahmud Al-Qadri. Dari uang pribadi. Uang pribadi, bukan uang Cina mati. Oke. Next Pangeran. Pangeran, ada rencana nggak masuk ke dunia politik? Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak ada tersirat di dalam hati saya. Saya pernah diangkat jabatan saya jadi wakil ketua 2 di Partai Gerindra. Tapi saya udah bikin surat pengunduran diri untuk jadi wakil ketua 2. Kenapa? Saya juga tidak dunia politik berarti kan ada yang dikejar nih di dunia nih. Kalau mau jadi wali kota, saya enggak ada akan memimpi mau jadi pejabat. Saya suka jadi gini. Kalau yang salah, saya tegur salah. Yang benar, bilangkan benar. Ingat tuh para pejabat yang ada nih di Kota Pontianak nih. Ya kan, khususlah di Kota Pontianak lah. Saya tak mau nyebut siapa-siapa gitu kan. Jadi kalau saya nih, tak ada lah sedikit pun mau jadi wali kota, mau jadi siapa ya kan. Suka saya kayak gini. Ya, yang benar katakan benar, jangan yang benar, yang salah di pembenaran itu tak boleh. Itu ya. Oke, Pangeran sebagai penutup, kira-kira mungkin boleh nih harapan-harapan Pangeran buat pemerintah kota. Ya mungkin salah satunya tadi ya membenahi sirkuit. Mungkin Pangeran kira-kira inilah menyampaikan harapan lah sebagai penutup di video kita kali ini. Silakan Pangeran. Harapan saya buat pemerintah daerah Pemkot lah ya, pemerintah Kota Pontianak. Tadi saya sering baca berita di koran, di media massa, ya kan, katanya kan, nanti kalau pemerintah bangun ini ada yang protes, ya kan, bangun ini ada yang protes. Sudah biarkan pemerintah mau bangunlah pembangunan di Kota Pontianak, maupun jalan mau bagus atau mau bikin taman bagus, tapi juga sirkuit juga dibenarkan, terus jalan tempat saya juga dibenarkan. Jadi harapan saya pada dinas terkait ya kan, maksud saya nih, ini stadion Sultan Syarif Abdurrahman untuk kepentingan masyarakat olahraga. Gimana satu daerah itu yang dikenal orang, kalau orang ke Pontianak ataupun dari Jakarta mau ke Kalbar, apa yang ditanya? Pendidikan, kesehatan, olahraga. Gimana mau sehat kalau ndak olahraga? Gimana pendidikan mau bagus kalau ndak olahraga? Kalau ndak sehat macam mana mau bagus? Macam mana orang mau kenal Kota Pontianak? Kalau generasi mudanya ya daripada nyabu obat-obatan, ini olahraga bagus nih. Kalau saya sih ndak mau diganggu kalau saya main motor. Gitu ya. Jadi untuk penutup
wawancara saya dengan YouTube ini. Jadi saya ucapkan makasih banyak. Semoga YouTube kalian ditonton lebih banyak lagi. Dan semoga aspirasi dari pangeran sendiri dengar ya pangerannya. Ya, semoga lah didengar ya. Biasa nih mau beli mau dikorek lo kupingnya tuh beli di pasar. Korek kuping bawa didengar. Nanti kita aja biasa ngomong nih kan, budak kecil nih biasa udah ada peribahasa ya kan. Selain pembangunan saya sih banyaklah lihatlah ada pembangunan tapi juga dengar aspirasi kaula muda yang ada di Kota Pontianak. Untuk meringankan tugas bapak-bapak polisi, tidak ada kebut-kebut jalan, ada sirkuit, kan? Iya. Saya rasa ini berapa? Tidak banyak bah nih, pakai hot mic saya rasa 2M saya udah selesai nih, pakai hot mic ya, jangan nanti dikasih duit 2 miliar, potong pakai aspal biasa, bolong lah dia macam mana nak belok, motor nak nikung, ya. Siapa gitu. Ini pembicaraannya cukup berat, tapi terima kasih pangeran waktunya. Saya ucapkan adik-adik yang bikin YouTube saya jangan dipotong-potong, kalau bisa muat apa adanya. Jujur ya pangeran, jujur. Tanpa disensor ya. Tak usah disensor, jadi biar didengar gak. Jangan kadang-kadang nuntut anak muda, kalian nih jangan keluar nih, pandemi nih, ya kan, COVID nih. Nah sekarang saya udah ikut vaksin. Apa pun saya udah ikut dah, PSBB, PPKM, level 2, level 3, level 1, udah lengkap dah nih macam martabak telur ya, martabak spesial. Saya udah ikut semua nih. Saya pokoknya dengan ada wawancara podcast ini ke saya pingin setelah saya vaksin yang kedua, mudah-mudahan kita sehat semua. Saya akan bikin event namanya, event balap ini memperebutkan Piala Pangeran Sri Negara Sarip Muhammad Al-Qadri, Ketua Pemuda Melayu Kalimantan Barat. Terus balapannya tanpa penonton. Jadi tidak ada alasan lagi. Saya semua udah ikut dah. Mau disuntik apa ya saya ikut. Yang penting saya balap, budak-budak muda ni bisa balap ya Kota Pontianak. Siap. Okay. Jadi demikian podcast kita dengan Pangeran. Thank you nih. Jangan lupa kita ketemu lagi di next video. Thank you Pangeran buat waktunya Pangeran. Terima kasih.